Karania mataku salena yantam santam padam abesa meca Sako uju casu vacoci asamudu anatimani Santo sako casu baroca apaki coca salahu kavuti Santin rio cani pakoca apaga boku lesu ananujito Naca kudam sama care kinci na vinu pare upavadiu Sukino vakemino hontu sabe sata babantu sukita Yeke cipana botati tasavata varava anavasesa Degavaye mahantava majima rasakanu kadula Ditavaye va aditaye chadure vasanti avidure Buddhava sambhave siva sabbe satavavantu sukitata Naparo parang niku betana timaneta kata cinam kanji Biaro sana batiga sana nanamana sadu kami cia Matayatani yang putama yusa eka putama nurake Evam pisa babute sumana sambavaye aparimanam Metanca sabaloka sumin mana sambavaye aparimanam Udam ado catirian ca asam badam averam asapatam Titam caram nisin nova saya nova ya batasa vigatamido Etam satim aditeya brahma metam viharam idamahu Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022 Dharma Santi Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022 di Padepokan Astabrata Kemutuk Klor Baturaden Kamis 19 Mei 2022 dengan tema dalam cinta kasih semua bersaudara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan kepada Bapak Ibu teman-teman sedama, mari kita membacakan nama Tara Patang. Kemudian untuk segenap tamu undangan untuk menyesuaikan. Terima kasih. Teman-teman sedharma, kita mulai Namaskara Gata bersama-sama Anjali. Kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
sampai sabta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Yang kami muliakan Biku Sangga, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Kapolres Banyumas, yang kami hormati Kapolsek Baturaden, yang kami hormati Kepala Kan Kemenag Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Banyumas beserta anggotanya, yang kami hormati FKUB Kecamatan Baturaden, yang kami hormati Bapak Camat Baturaden, yang kami hormati pejabat sipil maupun militer, yang kami hormati para sesepuh, tokoh agama, Romo Pandita, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Soti Hotu Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang pertama dan utama dengan tiada henti-hentinya, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat sehat, umur panjang, kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita dapat berkumpul di Padepokan Astabrata, Desa Kemutuk, Kabupaten Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dalam rangka Dharma Santi Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang berkenan hadir dalam acara ini, dan kami juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika suguh, kukuh, dan lungguh kurang berkenan serta banyak kekurangan di sana sini. Hadirin yang berbahagia, kami sangat bersukacita karena pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan ini selama kurang lebih 2 tahun tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkerumun dan mengundang orang banyak disebabkan karena adanya COVID-19. Meskipun dalam pelaksanaan kali ini pun tetap dibatasi dan menerapkan prokes, semoga kita semua tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Bapak Ibu hadirin yang bahagia, sesuai dengan tema Dharma Santi Waisak kali ini, yaitu dalam cinta kasih semua bersaudara, maka kami mengajak kepada seluruh umat Buddha khususnya dan semua umat manusia pada umumnya serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini untuk saling menjaga toleransi, saling tolong-menolong, bekerja sama dan saling mengasihi dengan keikhlasan dan kesadaran sehingga persaudaraan tetap terjaga dan dapat mengkondisikan terbinanya keutuhan bangsa. Dan selain itu, kehadiran kita semua di sini semoga dapat membawa manfaat serta memajukan masyarakat di lingkungan sekitar. Dapat diingat sebagai tauladan bagi kita semua bahwa Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan dan menyebarkan Dharma dilakukan dengan sepenuh cinta kasih, dengan kedamaian, dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan sehingga terjalin adanya keharmonisan tanpa adanya perselisihan dan pertentangan. Dengan semangat Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022 ini, marilah kita mengkoreksi diri kita masing-masing agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak baik seperti keserakahan, kebencian yang didasari oleh ketidaktahuan akan kebenaran. Yang terakhir, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua donatur, simpatisan, dan seluruh panitia yang telah mendukung secara moral maupun material sehingga acara ini dapat terselenggara. Semoga buah kebaikan yang kita lakukan tersebut dapat mengkondisikan kebahagiaan yang sesuai dengan harapan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata kami ucapkan sotihotu namo buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Kepadanya disampaikan terima kasih. Meningkat acara keempat, sambutan Ketua FKUB Kabupaten Banyumas atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleihim. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka. Ini khusus salamnya Pak Dew. Luar biasa. Ya, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul bersama di tempat ini pada Padepokan Asta Brata. Saya sudah beberapa kali ke sini bertemu, berdiskusi dengan Bante Parijana Falu. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Bapak Sadewo, Bapak Lokapolresta Banyumas, Bapak-bapak tamu undangan yang terhormat, kita bersyukur untuk pertemuan kita pagi hari ini dalam rangka peringatan Dharma Santi Waisak. Perkenankan saya menyampaikan informasi bahwa Ketua FKUB Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Rokib agak terlambat datangnya, tapi sambutannya ada di depan, jadi saya ditembak sama Pak Fauzi untuk mewakili ya. Tapi beliau akan hadir katanya, agak terlambat. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kami atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2566 tahun Buddhis atau 2022 tahun Masehi. Hari Raya Waisak
adalah perayaan yang paling penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Mari kita memaknai Hari Trisuci Waisak tahun ini dengan merubah pola pikir dan cara beragama dengan benar sesuai dengan kitab suci Tripitaka. Saya senang sekali membaca tema acara kita hari ini dalam cinta kasih semua bersaudara. Betul sekali ya. Kita bangsa Indonesia itu multi etnis, multi agama. Jadi kita bukan negara agama, tapi negara yang berdasarkan atau penduduknya memeluk berbagai macam agama. Nah, kalau kita berbicara tentang doktrin, dogma, teologi ya, tentu kita tidak bisa ketemu titik yang sama. Tapi kalau kita berbicara tentang cinta kasih, pasti ketemu. Saya kira semua agama itu punya cinta kasih, betul? Ya. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Artinya kalau kita berbicara tentang cinta kasih, kita pasti ketemu, ya. Kita semua bersaudara, ya. Kita semua bersaudara. Nah, karena itu marilah tema ini juga menolong kita untuk kita bisa menjadi umat yang moderat, ya, khususnya umat Buddha yang moderat. Tapi secara umum juga seluruh umat agama yang ada ya menjadi umat yang moderat dengan cara saling menerapkan cinta kasih satu dengan yang lain, membina kerukunan, toleransi baik internal maupun secara eksternal, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang rukun. Banyumas menjadi kabupaten yang rukun. Kabupaten yang rukun, kalau rukun itu pasti akan maju ya, akan jadi kabupaten atau daerah yang maju. Nah, kita bersyukur Banyumas ini termasuk kabupaten yang tingkat toleransinya tinggi ya, sering dikatakan, disampaikan berdasarkan penelitian dari Unsur, Banyumas itu 92% tingkat kerukunannya, tinggi ya, tinggi sekali. Nah, itu mari kita pertahankan supaya itu akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Banyumas yang kita cintai ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita saling menjaga, bertoleransi, kita saling menerapkan cinta kasih satu dengan yang lain. Dan semoga melalui perayaan Trisuci Waisak 2566 tahun Buddhis atau 2022 tahun Masehi bisa membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan untuk kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mewakili Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita selalu mohon maaf sebelumnya yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Bapak Wakapolresta Banyumas, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Tendramil, yang kami hormati para pengurus FKUB, para tokoh lintas agama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati para tamu undangan serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kenikmatan kesehatan, bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini
di tempat yang megah, di tempat yang indah, di Padepokan Astabrata Baturaden. Dulu waktu saya pertama kali ke sini tempatnya masih kecil, itu dulu Bante tinggal di belakang. Tapi sekarang ini Masya Allah udah luar biasa sekali perkembangannya ini. Para Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Yang pertama, beliau mohon maaf karena hari ini ada acara atau tugas yang bersamaan sehingga beliau tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan pagi hari ini. Kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengucapkan Dharma Santi Waisak 2566 atau tahun 2022 dengan tema dalam cinta kasih sayang semua bersaudara. Ini merupakan tema yang sangat baik sekali, dan kami harapkan momentum Waisak ini tidak hanya menjadi momentum tahunan, tapi momentum Waisak tahun ini betul-betul bagi kita semuanya, khususnya umat agama Buddha, bisa memaknai dari tema ini dalam cinta kasih sayang semua bersaudara. Karena perlu kami sampaikan, esensi dari masing-masing agama itu selalu mengajarkan cinta dan kasih sayang. Semua agama mengajarkan cinta dan kasih sayang. Esensi dari agama adalah semua agama itu untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Esensi dari agama adalah untuk menjaga peradaban manusia. Dan kita lagi ada program yang perlu dukungan support dari semua umat beragama dalam rangka sekali lagi menjaga kerukunan, dalam sekali lagi menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan moderasi beragama. Esensi agama yang kita pahami, mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sikap kita yang moderat. Ini harus perlu kita tanamkan, karena perlu kami sampaikan, kita kembali ke belakang, negeri ini, NKRI ini dibentuk berdasarkan keanekaragaman, kebinekaan yang ada di dalamnya. Dan tugas kita semuanya sebagai warga negara untuk menjaga kebinekaan, menjaga keanekaragaman yang ada di dalamnya. Dengan apa? Kita saling toleransi, saling menghargai perbedaan yang ada di dalamnya. Ini yang perlu kita tanamkan bersama, sikap moderasi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Moderasi beragama merupakan aplikasi dari perwujudan keagamaan kita semuanya. Ada indikator-indikator yang harus kita pahami bersama terkait moderasi beragama. Yang pertama, moderasi beragama itu adanya komitmen loyal terhadap NKRI. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Semua pemeluk agama harus loyal, harus komitmen untuk betul-betul menjaga keutuhan NKRI. Ini yang pertama. Indikator yang kedua, adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai, sikap bisa menerima perbedaan di antara kita semuanya. Karena sekali lagi kita hidup di negara yang multikultural. Banyak sekali perbedaan yang terjadi di antara kita semuanya. Tapi sekali lagi, janganlah kita cari banyak perbedaannya, kita cari banyak kesamaannya. Ini yang perlu kita kembangkan. Sikap saling menghargai, sikap bisa menerima perbedaan di antara kita semuanya, sekali lagi dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang ketiga, indikator dari moderasi beragama adalah kita menolak kekerasan. Makanya moderasi beragama itu berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ini juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, nanti bisa menimbulkan paham-paham terorisme, radikalisme, yang ini bisa merongrong terhadap keutuhan NKRI. Ini sekali lagi sikap yang harus kita tampilkan di dalam kita mengamalkan, mengaplikasikan konsep keagamaan kita semuanya, dengan kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Yang terakhir, kita adaptif terhadap
kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Ini merupakan indikator-indikator dari moderasi beragama, dan ini harus ditanamkan dari dalam diri kita masing-masing pemeluk agama. Ini kami mohon masing-masing pemeluk agama bisa membumikan nilai-nilai moderasi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari diri kita meningkat yang lebih luas ke keluarga kita, dari keluarga kita meningkat yang lebih luas ke masyarakat kita. Ini sekali lagi perlu langkah kita semuanya, tidak hanya dari pemerintah, tapi semua lapisan masyarakat, untuk bersama-sama kita menjaga keutuhan NKRI dengan membumikan moderasi beragama, khususnya di Kabupaten Banyumas. Dengan itu semuanya, insya Allah nanti negara kita akan utuh, akan jaya, dan khususnya Kabupaten Banyumas nanti bisa guyup, bisa rukun. Sekali lagi, walaupun kita beda agamanya, beda bahasanya, beda kultur budayanya, kita harus tetap hidup rukun dalam konteks untuk keutuhan NKRI. Sekali lagi terima kasih, dan kami mohon maaf atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Sugeng Rawuh, Pak Kiai Rokib, Ketua FKUP, sambutannya mesti diwakili. Pinter aja, orang kan salah nyambut ke. Monggo lenggah Pak Kiai. Saya nggak berani ngomong kalau Pak Kiai belum lenggah, mau kualat. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Bante Parijanawaro. Yang saya hormati Pak Wakapolresta, matur nuwun. Mudah-mudahan segera jadi Kapolresta. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas terwakili, yang saya hormati Forkominca Pak Camat yang wakili beserta Kapolsek dan Ramil, yang saya hormati yang baru rawuh Ketua FKUP Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati pengurus cabang Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Banyumas, yang saya hormati para tokoh lintas agama, yang saya hormati sedulurku Kepala Desa Kemutuklor, tamu undangan, dan segenap umat Buddha Kabupaten Banyumas yang semuanya berbahagia ya. Yang pertama dan utama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bertemu di Padepokan Astabrata Desa Kemutuklor untuk mengikuti acara peringatan Hari Trisuci Waisak 2566 Buddha Era atau bertepatan dengan 2022 Masehi dengan tema dalam cinta kasih semua bersaudara. Saya atas nama pribadi dan dari pemerintah Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat merayakan Waisak disertai salam hormat dan salam bahagia kepada seluruh umat Buddha di Kabupaten Banyumas. Berbahagialah di hari Waisak, hari yang disucikan dan dimuliakan oleh umat Buddha di berbagai penjuru dunia, dan semoga peringatan hari Waisak 2566 Buddhis Era ini membawa kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi saudara-saudara. Ini saya mau ngomong apa sudah bingung, sudah diborong dari FKUP sama Kemenag ya. Sama semua menggarisbawahi memang betul semua agama itu dasarnya adalah cinta kasih dan saling menghormati.
Saya kadang-kadang juga miris ya dengan adanya medsos sekarang ya. Mohon maaf, bukan hanya dari Muslim, tapi juga ada dari yang non Muslim. Itu yang namanya radikalisme itu bukan hanya dari satu agama ya. Banyak kalau dari Muslim ustadz-ustadz yang belajar dari YouTube. Kalau saya bukan ustadz, makanya saya tidak berani ceramah. Aku harus sinau maring Kiai Rokib, wong rektor sibuknya setengah mati. Tapi angel ya. Seperti ngendikane Habib Lutfi ya, yang harusnya nanti malam ke Cibarang besok acara tapi gerah. Beliau ngendikan bahwa surga itu terlalu luas. Jangan menghalang-halangi orang untuk masuk surga. Dan jangan menjadi penentu mana yang bisa masuk surga dan mana yang tidak bisa masuk surga. Kalau dalam bahasa saya, surga itu hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Anggaran partai nyong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menentukan calon gubernur, calon bupati itu hak prerogatif dari Ketua Umum Bu Mega ya. Jadi kita tidak usah memecah belah kemudian menganggap kalau semua agama itu baik. Menurut saya, bagi saya Muslim maka agama Islam yang terbaik, bagi teman-teman Buddhis agama Buddha yang terbaik, demikian juga bagi teman-teman agama yang lain. Yang penting kita tetap menjaga Pancasila dan ketuhanan Yang Maha Esa ya. Bahwa di sila pertama sudah dibunyikan, sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sehingga semua orang, semua warga negara Indonesia boleh hidup di Indonesia selama berketuhanan. Agama baik bebas, itu keyakinannya masing-masing. Tamu undangan dan segenap umat Buddha Kabupaten Banyumas yang berbahagia, Hari Raya Waisak atau yang sering disebut Hari Raya Trisuci Waisak merupakan ritual yang memperingati 3 peristiwa penting dan sakral, yakni kelahiran Siddhartha Gautama, tercapainya penerangan sempurna oleh Pertapa Gautama, dan mangkatnya Sang Buddha Gautama. Perjalanan spiritual yang dialami oleh Siddhartha Gautama penuh dengan nilai-nilai keteladanan, tekad yang kuat untuk meraih martabat dan kesempurnaan hidup, sikap yang tidak terbelenggu oleh ego dan hawa nafsu, serta mengedepankan sinergi antara kecerdasan dan keluasan wawasan dengan keluhuran batin dan akhlak mulia terjadi pada hari yang sama ketika bulan purnama di bulan Waisak. Pendalaman nilai-nilai universal dari ajaran agama Buddha dapat memberikan kekuatan batin bagi umatnya dalam membina kehidupan berlandaskan pegangan moral yang kokoh, kesadaran keagamaan yang tinggi, dan kekayaan rohani yang lestari. Untuk itu, melalui Trisuci Waisak ini diharapkan umat Buddha dapat meneladani ajaran Buddha yang selalu membawa kedamaian bagi dunia. Peringatan Hari Trisuci Waisak ini juga bisa menjadi momentum yang tepat bagi segenap umat Buddha untuk merefleksikan ajaran Buddha dengan meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri serta menyuburkan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Ini bukan hanya untuk agama Buddha, semua agama ya, sikap toleransi kemudian saling menghargai, bukan hanya untuk diri sendiri. Mari bersama-sama kita ciptakan suasana kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Kita bangun semangat kerja yang dilandasi sikap kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong, serta kita rawat dan kita jaga kebinekaan sebagai bentuk cinta tanah air kita. Hadirin tamu undangan dan segenap umat Buddha Kabupaten Banyumas yang berbahagia, itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan ini. Kepada segenap umat Buddha Kabupaten Banyumas, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran aktif dan partisipasinya dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Mari bersama-sama kita perkuat dalam membangun dan menjadikan Banyumas yang semakin maju, adil, makmur, dan mandiri. Di
Jalan Bung Karno yang heboh itu ya, ribut biasa. Masalah ini harus saya jelaskan setiap saya jalan-jalan, malah masalah anggaran dana pemulihan ekonomi nasional. Banyumas itu dipuji oleh kabupaten-kabupaten lain, menjadi percontohan. Pak Bupati dan saya berani menggunakan pen untuk wisata, dan di Jalan Bung Karno nanti di situ ada kawasan Pancasila, di situ ada semua tempat ibadah bertahap akan dibangun, sehingga moderasi beragama akan tercipta betul-betul, bukan hanya teori tapi tercipta di Kabupaten Banyumas. Akhirnya sekali lagi kepada umat Buddha di Kabupaten Banyumas, saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak 2566 Buddhis Era. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kecerahan hati dan kejernihan berpikir kepada segenap umat Buddha di hari Waisak ini. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Bupati Banyumas, Mas Dewo, sahabat saya. Kemudian yang kita sama-sama hormati pula Bante Harijana Farouk, Ketua FKUB Kabupaten Banyumas, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama bersama seluruh rekan-rekan dari FKUB Kabupaten Banyumas, Forkopimcam Baturaden, Bapak dan Ibu, para umat Buddhis yang dikasihi. Pada pagi hari ini tentunya izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili Bapak Kapolresta Banyumas. Beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu semua. Dan yang berikutnya, sebetulnya tadi tidak ada di acara kan Pak? Saya sudah feeling tidak enak tadi. Ketika Bante ketemu saya, senyum-senyum ini pasti ada sesuatu. Padahal sebetulnya cukup Pak Wakil Bupati loh Bapak dan Ibu. Dan ingat Bapak Wakil Bupati itu akan berakhir periode masa jabatannya pada bulan antara tahun 2023 dan akan persiapan untuk gas lagi di tahun 2024. Nggak pakai merdeka. Jadi sebetulnya ketika saya berdiri di sini sebetulnya sudah terwakili semua Bapak dan Ibu oleh Pak Wakil Bupati, oleh dari FKUB, kemudian dari mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama. Tapi tidak apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya atas nama Bapak Kapolresta Banyumas pernah mengucapkan selamat Hari Suci Triwaisak yang jatuh pada tahun 2566 Buddhis Era atau tahun 2022. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saya berdinas di Magelang. Saat itu Trisuci Waisak pasti diperingati puncaknya di Borobudur. Ketika pandemi itu semua terhenti. Tapi ketika kemarin di tahun 2022 syukur alhamdulillah saya melihat kembali bahwa Borobudur hidup kembali, dan pelepasan lampion itu menurut saya yang terbaik selama 5 tahun terakhir. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa ketika saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, kita sudah menunjukkan tanda-tanda akan bertransisi menuju ke endemi. Kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, apapun bentuknya, sudah mulai terjadi kelonggaran-kelonggaran. Bahkan Bapak Presiden sudah menyampaikan silakan untuk membuka masker di area terbuka yang tidak tidak banyak orangnya. Tapi mohon maaf, saya masih menganut aliran pakai masker karena kalau nguap nggak kelihatan Mbak. Saya tuh ini kalau rapat ngantuk-ngantuk nguap gitu melotot-melotot gitu nggak kelihatan gitu. Dan bagi yang wajahnya ganteng, wajahnya ayu, ya sudah tutupi saja itu dulu gitu. Tapi ada juga yang tidak berubah, yang dipakai nggak dipakai foto-foto gitu.
Artinya ketika situasi ini sudah tercipta, maka seluruh masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Bagi kegiatan peragamaan silakan dilanjutkan. Kemudian tentunya dalam bingkai kita merajut kebinekaan dan kebersamaan. Kalau kita lihat tema di depan, dalam cinta kasih semua bersaudara. Dan saya yakin tidak ada agama satupun yang mengajarkan tentang keburukan Bapak dan Ibu. Kalaupun ada, tadi seperti disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, ketika ada seseorang yang mempelajari ilmu agamanya dari media sosial, dari YouTube, adalah kuotanya entek Pak. Terjadilah seperti saat ini. Sudah belajarnya di YouTube, kuotanya habis, kepotong dong, kepotong. Terjadilah seperti ini. Tidak ada yang namanya radikalisme dan terorisme merujuk pada satu agama. Tidak ada. Karena saya yakin ketika tadi dikatakan Pak Aziz bahwa negara ini terbentuk atas kebinekaan, maka sudah sepatutnya kita mensyukuri dan melanjutkan perjuangan itu untuk terus merajut kebinekaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan hal-hal seperti yang disampaikan tadi, sekarang semua salurannya sudah ada, silakan disampaikan melalui Bante, melalui FKUB, dan akan kita tindak lanjuti. Dan ini menjadi tugas kita bersama tentunya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas kegiatan Dharma Santi Waisak di Padepokan Asta Brata ini. Saya tidak bisa membayangkan Bante dulu masih belum seluas ini, sekarang sudah seluas ini, tapi mudah-mudahan bisa terus berkembang, dan yang paling penting adalah Bante dan seluruh umat bisa membawa manfaat bagi sesama. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk Mas Wakil Bupati, tetap putus asa dan jangan semangat. salah. Tetap semangat dan jangan putus asa. Marilah kita doakan semoga beliau diparingi kesehatan Bapak dan Ibu, dan tentunya juga seluruhnya. Saya bukan jurkam Pak, saya bukan jurkam. Kalau jurkam itu juragan kambing nanti menjelang Idul Adha biasanya. Ya Pak Rokib ya, betul kan, jurkam itu juragan kambing, tapi saya bukan gitu. Tapi saya mendoakan semoga Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan, termasuk Bante, kemudian Pak Kiai, Pak Rokib, yang katanya ternyata masih 1 tahun 4 bulan gitu. Masa jabatannya Mas Dewo masih 1 tahun 4 bulan. Tadi bisik-bisik juga mohon dukungan juga. Waduh ya, saya siap-siap saja kalau saya untuk mendoakan itu apa yang kita doakan ya Pak gitu. Kemudian Forkopimcam yang mewakili Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, titip dijaga juga lingkungannya di sini ya. Kalau ada kegiatan dari umat Buddhis ini yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat, didukung, dibantu ya. Saya titip sekali lagi. Baik, demikian Bapak dan Ibu saya akhiri. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah silaturahmi kepada Kapten Lagimin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berkah rezekinya, kemudian kita dipanjangkan umurnya, dan kita akan dimaafkan karena kita salaman itu menggugurkan dosa-dosa kita. Itu kata Pak Kiai. Kalau saya bukan Kiai, jadi insya Allah kalau beliau ngerti mungkin udah jelas kebenarannya. Tapi kayaknya menyampaikan saja secara lisan saja kita menyalurkan. Sehingga di sini kita sebagai ajang untuk menjalin tali silaturahmi bahwa di sini Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tadi petikan dari Pak Wakil Bupati sangat baik, bahwa yang menentukan surga dan neraka itu bukan manusia, tetapi bagaimana keriduan dari Allah. Allah itu punya siapa? Punya kita semuanya. Kalau orang Islam tidak sholat, berarti Allah belum tentu itu. Orang Hindu tidak ke pura, orang Kristen tidak beribadah ke gereja, sama aja. Bagaimana kita mencari keriduan?
berarti kita menjalankan bagaimana perintah agama kita masing-masing. Kita bersilaturahmi inilah untuk kebaikan kita, kebersamaannya dalam rangka kita untuk NKRI. Demikian yang kami sampaikan, sedikit mohon maaf banyak kesalahan karena kami juga didadak oleh Bante ini ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi saya ucapkan selamat untuk memperingati Dharma Waisanti dan Waisak 2566 dan 2022. Itu saja yang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Widatungyen, dan Namo Buddhaya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan, keadaannya sehat, bagas, waras, syukur-syukur tidak pernah kurang beras. Ya walaupun kemarin beberapa waktu yang lalu ibu-ibu banyak yang ngeluh lengan regane larang, tapi mudah-mudahan sekarang sudah turun madanaya. Pertama yang kami sangat hormati Bapak Wakil Bupati Banyumas, Bapak Kapolres atau yang diwakili oleh Pak Kris Waka Polresta Banyumas. Ini ada mohon maaf karena panitia ternyata kurang jeli sehingga Bapak Dandim tidak diundang. Ini umat panitia ini harus lebih cermat lagi nanti kalau bikin acara. Kemudian yang kami hormati Kiai Rokib selaku Ketua FKUB Kabupaten Banyumas, Kakan Kemenag Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, jajaran Muspika, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, Kepala Desa Baturat Kemutukelor, serta yang senantiasa saya kangeni, saya rindukan teman-teman dari lintas agama. Di sini ternyata komplit. Ada dari Kristen, Pak Yunus juga hadir, Pak Made juga hadir, ada Pak Edi dari Penghayat, ada Ustadz Mahful, juga ada dari Katolik, namanya Pak Agus Wahyudi tapi terkenalnya Guswah. Saya pertama kali ketemu tak pikir Ustadz, putrane Yai Sinten ngoten niku lho. Ternyata singkatan Guswah. Ya mudah-mudahan ilmune sama dengan gus-gus yang lain lah. Juga ada teman-teman dari FKUB Kecamatan Baturaden, ada beberapa teman yang mewakili. Juga terima kasih pula kepada muda-mudi FKUB Kabupaten Banyumas yang diwakili Mas Yos. Juga terima kasih pula yang saya hormati Kiai Ulum mewakili dari NWC NU Kecamatan Baturaden. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, istilah bahasa Jawane mboten diwiji-wiji, yang hadir di sini semuanya dan tidak ketinggalan pula dari Kesbangpol atau yang mewakili. Nggih, matur suwun. Padahal Pak Heru sudah saya tunggu-tunggu, itu dulu teman lama tapi tidak hadir, tidak apa-apa. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya sangat merasa berbahagia karena
untuk yang kesekian kalinya di Padepokan ini bisa berkumpul teman-teman lintas agama. Juga yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah berupaya dengan segala upaya tenaganya, pikirannya, sehingga kehadiran Bapak Ibu semuanya dari umat Buddha maupun lintas agama akhirnya berhasil kita kumpulkan. Akhirnya terjadilah yang namanya acara Dharma Santi Waisak dan silaturahmi, yang awalnya sebetulnya saya kepingin menggagas yang undang-undang kiai sing luar kota atau gimana itu, tapi ternyata tidak terlaksana. Lah makanya tadi dadakan saya nembak Pak Dan Ramil, ngapunten Pak Dan Ramil, nanti kalau saya lewat Rempoh ya jangan diadang. Mbok dendam dadakan tertembak. Karena saya dulu pernah mendengarkan Pak Dan Ramil ini sempat memberikan tausiah acara surat kalau tidak salah, terus jangan persis kiai temenanan, makanya tadi saya tembak. Kalau saya mendengarkan ceramahnya Pak Kiai Roki atau Ustadz Mahfud sudah biasa, makanya di sini harus tampil yang beda. Makanya tadi Pak Dan Ramil langsung saya tembak. Ibu bapak semuanya, saya juga dari kemarin yang paling wanti-wanti harus hadir ini Pak Wabud. Ini memang kalau tidak sampai hadir ke sini ya kebangetan. Ada yang saya takutkan Pak Wabud. Mbok nanti itu pas waktunya itu umat Buddha ternyata belum ada yang kenal. Saya repot ini harus kemana jalannya. Makanya wanti-wanti Pak Mariono besok Pak Wabud harus diundang, harus hadir. Ya itulah masalahnya. Lah makanya perlu saya perkenalkan kepada umat Buddha, beliaulah yang istilahnya Grapyak Semanak, pejabat di Kabupaten Banyumas ini ya Pak Wabub. Tidak lupa juga Pak Kris ini. Kalau ketemu Pak Kris, Pak Wabub biasanya saya sudah ngopi bareng ya ublak bahasa Banyumas. Ibu bapak semuanya, Bapak pejabat pemerintah dan tokoh lintas agama, saya di sini mewakili Sangga Agung Indonesia. Pelaksanaan Dharma Santi Waisak ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Banyumas, yang ketuanya Romo Mariono itu sebagai ketua Majelis Perkumpulan Budayana Indonesia di Kabupaten Banyumas. Adapun saya sendiri mewakili Sangga Agung. Secara kebetulan saya selaku biku sangga sudah pasti akan memasuki satu organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya Sangga Agung Indonesia. Perbedaan antara Sangga Agung dengan Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana, perbedaannya adalah kalau Sangga Agung Indonesia perkumpulan atau komunitas khusus bagi para biku atau para bante, sehingga umat Buddha kalau tidak jadi biku atau tidak jadi bante secara otomatis tidak bisa bergabung di dalam komunitas biku sangga. Di Indonesia salah satunya ada sangga yang namanya Sangga Agung Indonesia, yang berdiri atau dirintis sebetulnya Sangga Agung Indonesia ini yang paling pertama sejak kepulangan Bante Asin Jinarah kita dari Myanmar. Beliau adalah biku pertama di Indonesia setelah zaman kemerdekaan. Beliau di Upasampada pada tahun 1956. Kemudian agama Buddha sehingga bisa berkembang, yang pada saat itu ada yang lewat kelenteng dan lain sebagainya. Namun demikian sekarang agama Buddha sudah mampu memberikan kondisi atau
membangun rumah tangga yang lebih mandiri, tidak terkait dengan adanya organisasi atau majelis keagamaan lain. Bahkan Ibu Bapak semuanya, perlu kami sampaikan, saat mendiang Gus Dur dulu masih sugeng, itu pada tahun kurang lebih sekitar tahun 2002 beliau pernah menjabat sebagai konsultan di Majelis Budayana Indonesia, sehingga Majelis Budayana Indonesia dan Sangga Agung Indonesia ini sudah sejak lama hubungan erat dengan tokoh lintas agama. Makanya ketika saya pulang ke Banyumas ini kumpul dengan Pak Yunus, dengan Pak Yai Rokib, itu bukan hal yang baru. Nepungaken balung putung, bahasa Banyumasen nepungaken balung putung. Dan alhasil di Baturaden ini juga sudah bisa diadakan perkumpulan lintas agama, yaitu FKUB Kecamatan Baturaden. Ibu Bapak semuanya, tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan. Kami ingin menyampaikan pesan Waisak atau mewakili Ketua Umum Sangga Agung Indonesia yang dalam tema dalam cinta kasih semua bersaudara. Pesan Waisak 2566 tahun Budi Sera pada tahun 2022. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dalam cinta kasih semua bersaudara. Purnama nan indah di kala Waisak, purnama suci yang tiada taranya, purnama yang senantiasa didambakan oleh para dewa dan manusia. Saat ini kita kembali memperingati Trisuci Waisak 2566 tahun Budi Sera atau tahun 2022. Bersama-sama kita mensyukuri dan merenungkan kembali kelahiran Maha Bodhisattva Siddhartha ke bumi ini, pencapaian pencerahan sempurna Samana Gotama menjadi Buddha Sakyamuni, dan Maha Parinibbana Buddha Sakyamuni. Ketiga peristiwa ini merupakan berkah termulia bagi umat manusia. Kelahiran Bodhisattva ke bumi ini merupakan bentuk cinta kasih beliau kepada umat manusia yang diliputi kegelapan batin. Usaha beliau mencari obat mengakhiri penderitaan hingga terrealisasinya pencerahan agung sebagai Buddha adalah wujud cinta kasih tanpa bandingnya. Kebudaan untuk terbebas dari penderitaan atau duka, Maha Parinibbana duka, mewujudkan kepada kita sebagai manusia tidak luput dari hukum ketidakkekalan. Namun karena cinta kasih yang luar biasa, beliau telah mewariskan ajaran nan agung bagi kita sebagai jalan merealisasikan kebahagiaan yang hakiki atau nirwana. Tiga peristiwa suci nan penuh kasih ini kembali kita kenang, yang menjadikan semangat bagi kita semua dalam mengembangkan cinta kasih kepada sesama. Meneladani cinta kasih dari Buddha, selayaknya kita bersama juga mengembangkan cinta kasih yang tiada batasnya melalui pikiran, ucapan maupun perilaku jasmani. Dengan pikiran yang terkendali, tidak mengucapkan kata-kata jahat, memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih, menyelubungi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih yang berlimpah, yang luhur tanpa batas, tanpa pertentangan dan tanpa permusuhan.
Majjhima Nikaya 127 Wagga. Cinta kasih merupakan wujud nyata bahwa agama Buddha menjunjung tinggi nilai pluralisme dan toleransi pada sesama manusia. Dalam Karaniya Metta Sutta 149, Buddha bersabda, bagikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Beliau mengajarkan kita untuk melihat semua orang adalah teman dan saudara. Sama halnya seperti diri kita sendiri, mereka mendambakan kebahagiaan dan tidak menginginkan penderitaan. Demikianlah selayaknya sebagai saudara, kita seharusnya tidak merebut kebahagiaan mereka dengan menyakiti dan membenci mereka. Cinta kasih yang kita pancarkan hendaknya seperti matahari yang memancarkan sinar dan sorotan cahayanya ke seluruh penjuru semesta tanpa batas, tidak memilih atau mengharapkan imbalan apapun. Demikianlah hendaknya cinta kasih kita dipancarkan. Demikian seyogianya kita dapat mempraktekkan semangat ini kepada semua orang dengan tidak mendiskriminasikan karena mereka berbeda dengan kita dalam hal suku, agama, ras, strata sosial, golongan, gender, politik, bahkan kebangsaan. Semangat untuk mewujudkan moderasi beragama yang berasaskan kebinekaan. Di tengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir ini, di dunia diguncang berbagai bencana alam, perselisihan dan peperangan. Sebagai wujud cinta kasih kepada saudara-saudara kita, hendaknya kita merayakan Waisak ini dengan sederhana tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya dan senantiasa mentaati prosedur kesehatan. Mari kita bersama-sama memaknai perayaan Waisak 2566 tahun Buddhis Era ini sebagai momen untuk mengembangkan cinta kasih dalam diri kita. Hendaknya kita benar-benar tanpa permusuhan, tanpa kekerasan, tanpa menyakiti dan tanpa perselisihan, serta mampu melakukan aksi nyata sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama, bahwa sesungguhnya kita semua bersaudara. Kita pada hakikatnya satu, kita Indonesia, kita NKRI, kita Pancasila. Semoga momentum Waisak menjadi berkah yang menghadirkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh dunia. Selamat merayakan Waisak 2566. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Jakarta, 16 Mei 2022. Meta Citena, Dewan Pengurus Pusat Sangga Agung Kemacaro Mahatera MSI, Ketua Umum. Kurang lebih seperti itu Ibu Bapak semuanya yang bisa kami sampaikan. Dan tidak lupa, barangkali di tempat ini model Banyumasane niku menawi papan pilenggah menapa busok pasugoto kirang mranani kleres kula sing gadah damel gadah griya niki nggih nyuwun agunging pangapunten. Dadi nek suguhane kurang ya ampun kula sing diamuk panitiane mawon, wong kula panggonan tok masalah niki. Ngoten. Kirang langkung mekaten demikianlah apa yang kami sampaikan. Dan umat Buddha kelihatannya ini dari beberapa daerah, ada yang dari Butuh, Cindaga, Kroya juga turut hadir, Adipala juga ada ini. Semoga umat Buddha bisa
semakin melatih diri dalam hal spiritual agar dapat mencapai kebijaksanaan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, berkah dalem, namo buddhaya, salam rahayu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga dilimpahkan Tuhan Yang Maha Kuasa pada kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa. Diawali dengan berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan keyakinannya. Nanti saya teruskan sedikit kaitannya dengan doa kita tentang cinta kasih sebagaimana tema kita pada pagi hari ini. Dengan mohon rahmat cinta kasih Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa mulai. Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, berikanlah kasih sayang tumbuh di hati kami, baik yang kumpul pada saat ini atau yang berada di luar forum ini. Tancapkanlah nilai-nilai kasih sayang kepada kami semua, sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah, fitnah, dan angkara murka di antara sesama manusia. Ya Tuhan Yang Maha Kuat, kuatkanlah diri kami untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah negeri ini negeri yang gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem kertara harja. Turunkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang cita-cita dan harapan bagi kami. Harapannya tidak muluk-muluk. Harapan kami rakyat adalah peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan. Turunkanlah pemimpin yang mampu mengemban amanah, meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami. Di antaranya wujud dari kesejahteraan dan kebahagiaan adalah tumbuhnya keadilan yang ada di lingkungan kami, persaudaraan, saling mengerti, tolong menolong, serta tahu bagaimana cara yang paling baik sehingga kami ini mampu untuk berbuat untuk kebaikan diri kami, kebaikan keluarga kami, kebaikan tetangga kanan kiri kami, dan kebaikan bagi masyarakat desa kami, kecamatan, kabupaten kami, dan seluruh masyarakat kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan bangsa negara kami. Berikanlah kemampuan untuk berkontribusi, meskipun hanya secuil, meskipun hanya amat kecil, tetapi kontribusi demi kebaikan diri, lingkungan, dan masyarakat adalah bagian dari upaya kami memberikan yang terbaik bagi diri kami, keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menumbuhkan kasih sayang di antara sesama kami. Jika kita mendengar ada pertumpahan darah, ada penghancuran terhadap tempat ibadah, ada penghancuran terhadap gedung dan lokasi pemerintahan, kemanusiaan, dan seterusnya di belahan bumi ini, kami mohon kehadirat-Mu Tuhan untuk segera menghentikan dan mengubah lingkungan kami menjadi lingkungan yang mengerti akan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Kasih sayang yang berkembang di dalam diri kami, berikanlah kasih sayang yang benar-benar
Ini hakiki, cinta hakiki, bukan cinta kasih semu, cinta kasihnya anak-anak yang ingin merebut, tapi cinta kasihnya orang yang dewasa, yang bahagia disebabkan karena senang untuk memberi. Karena itu lapangkanlah dada kami untuk bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang dekat dengan kami, menjaga lingkungan sosial, lingkungan hidup, dan sehingga kami benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, demikianlah doa kami, kabulkanlah doa-doa kami sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik, semakin sejahtera, dan sekali lagi semakin bahagia. Demikian doa kami, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya min ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara. Karania mataku salena yantam santam padang abesa meca Sako uju casu vacoci asamudu anatimani Santo sako casu baroca apaki coca salahu kavuti Santin Rio cani pakoca apaga boku lesu ananu